Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan menemukan isi dari sebuah teks eksplanasi. Namun sebelumnya bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang mengetahui info terbaru apabila saya mengupdate video-video terbaru. Pada bagian ini kita akan belajar tentang konsep dasar dari teks eksplanasi yang meliputi definisi, ciri-ciri, dan menemukan isi dari sebuah teks eksplanasi. Pada dasarnya, dalam kehidupan kita sehari-hari terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi dan yang kita ketahui. Baik hal tersebut merupakan peristiwa tentang kejadian alam maupun sosial hingga budaya. Hal ini bisa saja terjadi di suatu wilayah, di suatu daerah, hingga suatu negara tertentu. Suatu peristiwa alam maupun sosial tidak terjadi begitu saja. Kita bisa mengamati kejadian sekitar dan berbagi mengenai peristiwa tersebut, serta mempelajari mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Cara kita menuangkan informasi dari proses mengamati, disertai bagaimana dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan lain sebagainya itulah yang disebut sebagai teks eksplanasi. Dengan kata lain, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan mengenai sebuah peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, atau budaya. Eksplanasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu explanation, yang berarti penjelasan atau keterangan. Teks eksplanasi bertujuan untuk memaparkan suatu peristiwa dan menjelaskan sebab akibatnya, sehingga pembaca bisa memahami runtutan fenomena atau peristiwa tertentu. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi, sementara pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses sebab akibat. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Coba kamu pause terlebih dahulu video ini, selanjutnya identifikasi kenapa teks berjudul Tsunami ini dikategorikan sebagai teks eksplanasi. Ya, teks ini dikatakan sebagai teks eksplanasi dikarenakan ada beberapa alasan. Seperti yang kita bahas tadi, salah satu syarat suatu teks disebut teks eksplanasi adalah harus ada keterangan yang mendeskripsikan tentang suatu kejadian, serta ada penjelasan dari pertanyaan bagaimana atau mengapa. Pada teks ini dijelaskan tentang apa itu tsunami secara terperinci pada paragraf pertama. Pada paragraf kedua dideskripsikan proses atau penyebab terjadinya tsunami tersebut. Paragraf kedua inilah yang dapat kita kaitkan dengan pertanyaan praktikal bagaimana, yaitu bagaimana tsunami terjadi. Sementara pada paragraf ketiga merupakan jawaban dari indikasi pertanyaan mengapa. Misalnya, mengapa tsunami harus diwaspadai? Yang jawabannya dapat kita temui mulai dari awal paragraf ketiga sampai akhir paragraf ketiga. Perlu diketahui juga bahwa teks eksplanasi itu tidak selalu diidentikan dengan teks yang berkaitan dengan proses terjadinya bencana alam atau proses yang dapat dijelaskan secara sains saja. Jadi selama di dalam teks itu ada informasi yang menjelaskan tentang suatu peristiwa, baik itu sosial atau budaya, yang menjabarkan dengan disertai penjelasan sebab akibat, dan bisa juga dikaitkan dengan praktikal pertanyaan bagaimana atau mengapa, maka teks itu bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi juga. Kemudian kita beralih ke ciri-ciri teks eksplanasi. Berikut ini ada 6 ciri-ciri yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan istilah teknis. Maksudnya adalah teks eksplanasi banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Apabila topiknya tentang kelahiran, maka istilah-istilah biologi yang muncul. Demikian pula apabila topiknya tentang kesenian daerah, maka istilah-istilah budayalah yang banyak digunakan. Apabila topiknya tentang fenomena alam, maka istilah-istilah ekonomi dan sosial yang akan banyak muncul dalam teks tersebut. Jadi intinya, kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang berkaitan dengan topik yang diangkat.
Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat aktif atau pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya itu melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu perbuatan. Ciri-ciri kalimat aktif adalah yang pertama, subjeknya sebagai pelaku. Yang kedua, predikatnya berawalan me atau ber. Dan yang ketiga, predikatnya tergolong kata kerja. Sementara kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau dikenai perbuatan. Ciri-cirinya adalah 1. Subjeknya itu sebagai penderita. Kedua, predikatnya berawalan di, ter, atau terkan. Dan yang ketiga, predikatnya berupa predikat persona atau kata ganti orang disusul oleh kata kerja yang kehilangan awalan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita. Penggunaan kalimat berita dalam teks eksplanasi adalah untuk menegaskan informasi-informasi yang sedang disampaikan dalam teks. Sementara kalimat tanya sebagai penanda untuk menanyakan hal-hal, kendala, proses, alasan, dan lain sebagainya yang selanjutnya akan dijawab dalam teks tersebut berupa penjelasan-penjelasan yang spesifik. Kemudian yang kelima dan yang keenam, untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, ini merupakan kelanjutan dari penggunaan kalimat tanya tadi, di mana tujuannya untuk menjelaskan indikasi-indikasi dari pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu proses atau kejadian terjadi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi secara lebih detail. Kemudian yang terakhir, berdasarkan penelitian ilmiah. Seperti yang kita bahas tadi, tujuan utama dari teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan atau orang-orang yang kredibel di bidangnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perdalam ciri-ciri teks eksplanasi ini dengan mengidentifikasinya secara langsung melalui teks berikut ini. Coba kamu temukan istilah-istilah teknis apa saja yang terdapat pada teks berikut ini. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, istilah teknis merupakan istilah yang sering berhubungan dengan topik atau tema apa yang tengah dibahas dalam sebuah teks. Contoh, apabila yang dibahas tentang kesehatan, maka istilah-istilah yang digunakan adalah dokter, obat, apotik, nama penyakit, dan lain sebagainya. Sementara dalam teks berikut ini merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya tsunami. Maka kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang mendukung teks tersebut. Misalnya, tsunami, gelombang, pantai, gempa, patahan, dan lain sebagainya. Kemudian, coba kamu temukan penggunaan kalimat aktif dan kalimat pasif pada teks berikut ini. Jadi, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya itu terletak setelah predikat. Biasanya ditandai dengan awalan ter atau di. Sementara kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berada di awal kalimat dan biasanya menggunakan awalan ber atau me. Berdasarkan penjelasan itu, maka kita dapat mengidentifikasi mana kalimat aktif dan kalimat pasif pada teks berikut. Contoh kalimat aktifnya, para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Nah, kalimat ini dikategorikan sebagai kalimat aktif. Di mana letak penanda kalimat aktifnya? Ya, jadi penanda kalimat aktifnya itu terletak pada bagian kata mengartikan, di mana kata mengartikan itu ada imbuhan me. Sementara kalimat pasif, contohnya, gelombang tersebut dibentuk dari aktivitas gempa atau gunung berapi yang meletus di bawah laut. Di mana letak ataupun penanda kalimat pasifnya? Jadi penandanya itu terletak pada bagian kata dibentuk. Ada imbuhan di pada kata dibentuk itu. Jika kamu ingin mengubahnya menjadi kalimat aktif, tinggal ubah saja imbuhan di menjadi imbuhan me, yaitu dibentuk menjadi membentuk. Selanjutnya, coba kamu temukan penggunaan kalimat tanya dan kalimat berita pada teks berikut ini.
Ya, jadi kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ciri-ciri kalimat tanya yaitu menggunakan intonasi naik, menggunakan kata tanya, dan menggunakan partikel tanda tanya. Sedangkan kalimat berita adalah kalimat yang memberikan ataupun memaparkan sebuah kejadian atau peristiwa. Arti kalimat berita adalah kalimat yang isinya itu mengungkapkan peristiwa atau kejadian. Berdasarkan penjelasan itu, maka kita dapat mengidentifikasi mana kalimat tanya dan mana kalimat berita pada teks berikut ini. Contoh kalimat beritanya, tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Sementara kalimat tanyanya tidak ditemukan pada teks tersebut. Selanjutnya, coba kamu temukan penggunaan partikel pertanyaan bagaimana pada teks berikut ini. Jadi, teks di samping ini dibuat untuk menjelaskan kepada pembaca tentang bagaimana proses terjadinya tsunami. Jawaban atas pertanyaan bagaimana tersebut dijelaskan secara rinci pada paragraf kedua, mulai dari patahan sampai terjadinya gempa yang menghasilkan gelombang, surutnya air, dan seterusnya. Kemudian coba kamu temukan penggunaan partikel pertanyaan mengapa pada teks berikut ini. Untuk mengidentifikasi pertanyaan mengapa, maka kamu perlu mengetahui trik dasarnya dahulu. Jadi, pertanyaan mengapa itu biasanya berhubungan dengan penjelasan sebab akibat. Contoh hubungan sebab akibat pada teks di samping ini adalah tsunami disebabkan adanya aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Akibatnya terjadi gelombang tsunami yang menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan. Kalimat pertama merupakan sebabnya, sedangkan kalimat kedua merupakan akibatnya. Selanjutnya, coba kamu temukan penggunaan data-data ilmiah pada teks berikut ini. Pada teks di samping, data-data ilmiah ditandai dengan penjelasan para ahli dalam menjelaskan pengertian, sebab, dan proses terjadinya tsunami. Penjelasan para ahli tentu berdasarkan hasil riset atau kajian yang mendalam dalam merumuskan pengertian dan proses tersebut, bukan berdasarkan ungkapan biasa saja. Jadi, data-data ilmiah itu tidak harus berupa angka-angka, bisa juga penjelasan para ahli atau teori yang dicetuskannya. Kemudian kita beralih ke bagian cara menentukan isi dari teks eksplanasi. Dalam menentukan isi teks, maka kamu perlu menentukan dulu informasi penting apa saja yang terdapat pada teks itu. Informasi penting itu berkaitan dengan pokok-pokok isi yang dibicarakan. Selanjutnya, setelah mengetahui pokok-pokoknya, baru kamu menetapkan isinya. Biasanya, isi dalam teks eksplanasi itu tidak akan jauh-jauh dari penjelasan tentang proses dan indikasi pertanyaan mengapa dan bagaimana. Maka, ketika membaca teks eksplanasi, kamu harus jeli dalam mengidentifikasi kata kunci tersebut. Untuk memperkuat pemahamanmu, coba kamu temukan isi dari teks berikut ini. Perlu diingat juga dalam menentukan isi dari sebuah teks, berarti harus berpedoman pada kata kunci tadi, yaitu harus ada proses dan indikasi pertanyaan mengapa atau bagaimana yang berkaitan dengan hukum sebab akibat. Ya, jadi isi dari teks di samping ini adalah menjelaskan tentang proses terjadinya tsunami yang disebabkan oleh patahan yang terjadi di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang yang sangat besar. Untuk memperkuat ketajaman pemahamanmu, silakan kamu cari teks-teks eksplanasi di internet atau buku mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, temukan isi dari teks yang kamu baca tersebut. Jadi, itulah materi singkat tentang konsep dasar dari teks eksplanasi yang meliputi pengertian, ciri-ciri, dan menemukan isi dari teks yang dibaca.
Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan apabila kamu menyukai video ini, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya tutup pertemuan ini, kita ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.